Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai simulasi Monte Carlo. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampel dari proses random. Adapun dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui samping acak. Nah, dengan adanya simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Di sini terdapat tabel distribusi permintaan penjualan sepatu, di mana kita akan menghitung perkiraan atau permintaan penjualan sepatu dari suatu toko. Nah, di sini terdapat data permintaan per hari, kemudian frekuensi permintaannya. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah dari keseluruhan frekuensi permintaan dengan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung atau tab, dan kita sorot semua datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka dapatlah kita nilai dari jumlah keseluruhan frekuensi permintaannya adalah 200. Berikutnya kita akan lanjut dengan distribusi identitas. Untuk rumusnya sama dengan kita pilih sel pertama dari nilai frekuensi permintaan, kemudian kita bagi dengan jumlah dari frekuensi permintaan. Nah, untuk jumlah dari frekuensi permintaan ini kita ikat dengan simbol dolar. Begitu juga dengan kolom. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita kopikan nilainya ke bawah. Berikutnya untuk distribusi kumulatif. Untuk nilai pertama dari distribusi kumulatif itu sama dengan nilai distribusi identitas pada pertama. Nah, kita klik saja dan kita enter. Untuk nilai keduanya itu sama dengan kita pilih sel distribusi kumulatif yang pertama pada data pertama, kemudian kita jumlahkan dengan data kedua dari distribusi identitas. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, kita kopikan saja ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tag number. Nah, untuk tag number ini kita akan nulis secara manual. Nah, di sini kita lihat 0,05, maka tanda petik dari 00 sampai 05. Kemudian yang kedua dari 06 sampai dengan 15. Kemudian yang ketiga dari 16 sampai dengan 35. Kemudian yang keempat dari 36 sampai dengan 65. Kemudian yang kelima dari 66 sampai dengan 85. Kemudian yang terakhir dari 86 sampai dengan 100. Oke, kita sudah selesai menghitung di tag numbernya. Sekarang kita masuk ke nilai random. Untuk menghitung nilai random ini, kita akan menggunakan rumus sama dengan RAND, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Kita kopikan saja nilai random ini ke bawah sekitar 10. Sudah. Nah, nilai random ini akan terus berubah ketika terdapat gangguan atau perubahan dari sel lainnya. Nah, sekarang kita kopikan nilai randomnya, klik kanan, copy, kemudian
kita pastekan di paste spesial, kemudian value. Nah, setelah kita kopikan nilai random value tadi di sini, kita lihat di nilai random ini itu dia terus berubah. Nah, kita lihat di sini untuk nilai random value-nya itu tidak ada yang lebih dari 1. Nah, berikutnya kita akan kalikan nilai random value ini dengan 100. Sama dengan kita pilih sel dari nilai random value ini, kemudian kita kalikan dengan 100, kemudian enter. Kita kopikan saja ke bawah. Nah, setelah kita mengalihkan nilai random value ini dengan 100, itu kita bisa melihat hasilnya di tag number. Nah, sekarang kita lihat yang pertama itu nilainya 98. Nah, di sini 98 itu berada di antara 86 sampai dengan 100. Maka jumlah pesanannya adalah 5 ban. Kemudian yang kedua itu 88. 88 itu antara 86 sampai dengan 100. Maka untuk jumlah pesanannya itu sama, berarti 5 ban. Kemudian yang ketiga itu 69. Di sini 69 itu berada di antara 66 sampai dengan 85. Maka untuk jumlah pesanan bannya adalah 4. Kemudian yang keempat itu 5. 5 itu berada antara 00 berada antara 00 sampai dengan 05, berarti 0 ban. Kemudian yang kelima itu 26. Di sini 26 itu berada di antara 16 sampai dengan 35, berarti jumlah pesanan bannya yaitu 2. Kemudian yang keenam itu 23. 23 itu di sini antara 16 sampai dengan 35. Jadi untuk jumlah pesanan bannya adalah 2 ban. Nah, sekarang yang ketujuh itu nilainya 57. 57 itu berada antara 36 sampai 65. Maka jumlah pesanan bannya adalah 3 ban. Kemudian untuk yang ke-8 itu nilainya 66. Di sini 66 itu berada di antara 66 sampai 85. Jadi untuk jumlah pesanan bannya sama dengan 4. Kemudian yang ke-9 itu sama dengan 9 nilainya. Berarti di sini antara 06 sampai dengan 15. Jadi jumlah pesanan bannya 1. Dan yang terakhir itu nilainya 25. Di sini 25 itu berada di 16 sampai dengan 35. Jadi untuk jumlah pesanan bannya sama dengan 2. Oke, sudah semua. Kemudian kita jumlahkan. Merumus sama dengan sum, buka kurung atau tab, dan kita pilih nilainya, tutup kurung, enter. Nah, setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 28. Jadi dapat disimpulkan bahwa prediksi permintaan ban hari berikutnya, 10 hari berikutnya, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, itu jumlah pesanan bannya adalah 28. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.